Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya ingin sharing analisa XUSD ya untuk intraday weekly besok. Oke, sebelumnya karena ada yang nanya, Bang, tolong bahas mengenai konfirmasi entry. Oke, sekarang kita bahas ya mengenai konfirmasi entry sebelum kita masuk ke analisa gold. Oke, kita bahas teori beserta contohnya ya. Waktu itu terjadi change of character di GBP out. Ini M15. Nah, ini contohnya ya. Waktu itu kita sempat entry di sini dan kemudian hari Jumat kemarin kita profit di 2 pair GBP out dan di UJ. Di sini kita lihat UJ GBP out. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya yang GBP out. GBP out GA. Nah, di sini kita lihat. Nah, ya di sini ya. Kemarin ini belum ada ya. Yang ini belum ada, anggap aja belum ada. Kemarin masih cok di sini dan kita pasang buy limit di sini. Di M15 ya, sorry. Nah, kemarin ini belum ada ya, dan sekarang kita lihat saya nggak pakai yang premium ya. Soalnya takut dikira main replay. Sini kita lihat. Harga kemarin masih di sini ya. Sebentar, mana ya kemarin ya? Kita scroll ke atas. Waktu itu harga masih di, nah di sini kita lihat. Oh, bukan yang tadi pokoknya ya. Nah, intinya kemarin terjadi change of character di sini. Oke, kita bahas ulang. Kita menggunakan PUI H4 kemarin. PUI H4 kita zoom di sini. Ini adalah PUI H4 kemarin. Oke, kita marking sebagai demand zone, tapi dia nggak sampai ke ini ya, paling bawah ya, cuma nah sini nih. Oke, kemudian kita turun ke time frame M15 ya. Perlu diingat kalau misalnya kita menggunakan PUI daily, konfirmasinya M30. Kalau misalnya PUI nya H4, konfirmasinya M15, ataupun PUI nya H1, konfirmasinya di M5. Itu ditulis ya guys ya, penting. Nah, sekarang kita turun ke M15 karena kita menggunakan PUI H4. Oke, ini adalah di main H4 ya. Nah, kemudian kita cek di sini. Kita secara mekanikal di sini kita lihat dari sini pullback, lalu ini pullback, boss. Oke. Sini kita lihat ini adalah BOS. Apa itu BOS? Break of structure. Kemudian di sini adalah inducement yang diambil ya. Kita marking semua secara detail karena supaya teman-teman semua paham. Saya selalu membahas tiap hari ya. Random sih, nggak tiap hari. Nah, ini adalah change of character. Oke, ini low valid. Ini high valid. High valid di break ya, sama pergerakan dari sini. Nah, kemarin saya buy limit itu di mana? Di sini. Di sini kemarin. Nah, ini inducementnya ya. Ini inducementnya. Saya selalu buy limit di bawah inducement ya, di bawah liquidity. Meskipun dia terjadi kenaikan, boom, saat cok dia pasti akan pullback ya. Pullback ke area demand di bawah inducement itu pasti. Secara teori itu pasti, tapi dia memang work seperti itu ya di market. Nah, dia turun sampai sini mengambil inducement. Kemarin saya buy di sini ada equal low liquidity yang diambil. Nah, saya buy di sini. Demand akan sangat bagus jika ada liquidity yang diambil. Nah, di sini ya saya kemarin buy limit di sini dengan target di sini. Ini area buy side liquidity. Oke. Nah, di sini kita lihat stop loss di bawah sini. Nah, boom, take profit. Nah, kemudian di sini terjadi break of structure ya. Ini terjadi break of structure karena sudah mencapai target, membreak target. Nah, kemarin saya buy di sini nih, teman-teman, buy limit di sini. Nih, kita buktikan ya. Kemarin saya buy limit di situ, saya profit, tapi sudah break even ya. Ini GBP out. Ini UJ. Oke. Kenapa saya berani risk entry? Karena continuation entry itu biasanya high profitable ya untuk entry.
Saya entry di sini kemarin. Nah, di sini stop loss di bawah low valid. Low validnya ini ya. Oke. Inducement yang mana, Bang? Coba kita cek di sini inducement yang mana. Ini bukan inducement, ini bukan inducement. Nah, di sini inducementnya ya. Ini inducementnya. Kalau di M15. Oke. Saya buy limit di sini di bawah inducement, dia naik ya. Dan saya sudah pasang break even ya. Jadi sudah zero risk, tinggal menunggu target sampai sini. Targetnya itu terdekatnya di sini ya sebenarnya. Di sini target terdekat di sini. Coba kita marking dengan PD array. Apa tuh PD array? Premium discount array. Seperti ini. Kita menggunakan inilah, seperti inilah. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kita pakai Fibonacci, kita ukur dari sini ke sini. Target terdekat di sini ya sebenarnya ya, di 50% ya, di 50%. Target kedua itu di sini, di premium. Oke. Nah, ini adalah area PD array. Kenapa disebut dengan premium, Bang? Nah, untuk yang di secara Fibonacci 50% ke bawah itu area diskon ya. Area diskon. Ini teori ya, ini penting. Sebenarnya ini jarang dibahas ya sama orang-orang. Tapi ini penting. Kita akan selalu buy di diskon. Oke. Dan kita akan selalu sell di premium. Nah, premium itu ketika ini terjadi break ya nanti ya. Misal ini break seperti ini, boom. Nah, dia akan pullback sini. Nah, nantinya ini akan jadi premium, ini diskon. Seperti di sini ya. Di sini kita lihat di sini. Yang di sini kita bilang sorry, salah marking. Nah, di sini. Yang di sini biru ini kita bilang premium, dia turun. Yang di sini kita bilang diskon. Oke, sama kayak di sini lah ya. Oke. Agak mumet, tolong dipahami ya secara detail. Dan kemungkinan target terdekat di sini di equilibrium. Equilibrium itu 50% Fibonacci, sedangkan premium itu di 50% ke atas. Nah, ini ya. Intinya diskon di bawah, premium di atas, oke. Nah, untuk equilibrium jangan coba-coba entry ya. Nah, ini untuk continuation ya. Kita entry di sini. Untuk continuation kita entry di sini. Sorry, ini salah warna ya. Warnanya sorry. Harusnya sih corak stopnya merah. Warna merah, warna target biru. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya buy limit di sini. Kemarin dengan stop di sini. Saya buy limit di diskon. Oke, dengan target ya di sini minimal di sini dan di sini. Oke. Ketika terjadi break of structure di sini, kita bisa continuation entry lagi di sini. Di area ini. Di area ini. Oke, seperti itu. Nah, contoh kedua ada di UJ ya. Saya kemarin entry buy di UJ, USD Japanese Yen. Tolong disimak ya, ini penting banget ya. USD Japanese Yen. Kemarin itu setupnya menarik di sini. Sebentar. Ini adalah break of structure. Kemarin itu ada setup bagus di sini. Ini H1. H1 ya. Nah, ini ya. Kemarin saya ketinggalan entry di sini nih. Saya ketinggalan entry di sini. Padahal bagus banget ini zonanya. Ini fair value gap di sini. Fair value gap sekaligus demand. Bagus banget zonanya di sini. Saya ketinggalan entry di sini dan di sini dia naik sampai sini, buy side liquidity dan sudah menjadi breakout structure. Kemudian saat akan pullback ke sini, saya juga ketinggalan entry di sini. Entry apa? Entry sell di sini. Di sini ada breaker block. Di sini kita lihat ada demand di sini. Ini model ICT ya. ICT entry model. Oke. Nah, saya kemarin buy limit di sini ya, buy limit di sini. Enggak buy limiting, instant buy. Oke.
Nah, ini cenderung rawan di break ya. Saya sudah pasang break even di UJ. Kalau karena break even, saya nggak entry lagi, takutnya dia break. Kalau dia break area ini, yang ini, dia akan menjadi change of character ya. Change of character. Oke. Itu aja ya guys ya. Nah, sekarang kita bahas analisa XAUSD ya. XAUSD FX Open. Oke. Sekarang kita lihat di time frame daily ya, bagaimana update yang berikutnya. Di sini kita lihat di daily, area ini disebut dengan area buy side liquidity ya. Kemungkinan harga akan ke sana ya. Tren juga dia bullish, ini change of character bullish. Change of character bullish. Tapi kita juga antisipasi ya, takutnya dia ada reversal ke sini, dari sini ke sini, lalu dia turun sampai sini, terus naik lagi. Antisipasi aja ya. Karena apa? Di sini ada fair value gap. Ada gap. Kalau di ICT namanya vacuum block. Oke. Nah, sekarang kita lihat di struktur di H4. Di H4 dia tuh bullish ya guys ya. Kenapa disebut dengan bullish? Karena dia memberi high valid di sini. Ini change of character, change of character. Kemudian kita cek juga di H1. Sama ya strukturnya ya. Nah, ini change of character. Kenapa disebut change of character? Di sini kita lihat ya, pullback inducement diambil. Oke. Ini inducementnya. Kita tonton pelan-pelan, disimak, ini penting. Saya bahas secara tuntas. Ini break of structure. Nah, ini high valid ya. Ini low valid. High valid di break dan jadi choke atau change of character. Dan sekarang price naik kenceng banget ya. Ini sebenarnya inside bar ya guys ya, di sini ini. Di sini inside bar. Dia seperti struktur ya kelihatannya ya. Padahal bukan struktur ya. Kalau kita lihat di sini. Ini tuh inside bar. Saya tuh agak bingung sama area ini nih. Kenapa disebut inside bar? Kita fokus candle yang biru ini ya, yang biru ini. Low yang ininya, yang ini nih, itu tidak diambil ya oleh candle yang di area ini. Nah, itu bukan pullback ya guys ya, ini inside bar. Kecuali seperti candle yang ini nih misalnya. Kalau dia pullback seperti ini pullback nih. Ini candle mana ya, yang jelas lah, yang gampang lah. Misal ini candle merah ya. Itu kan pullbacknya pullback bullish ya. Bentar ya. Oh ya, kita contohkan pullback yang bullish saja. Pullback yang bullish itu misalkan ini, kita fokus ke candle yang ini, candle yang biru ini. Nah, candle biru ini low-nya tuh diambil. Nah, ini pullback valid. Nah, kalau sedangkan ini dia nggak ada satupun yang mengambil pullback ini. Kalau dia seperti ini, nah ini pullback yang valid, tapi ini inside bar. Jadi kita nggak bisa bilang ini struktur. Kita bisa bilang ini inducement, di sini ini inducement. Oke. Nah, di sini kita lihat apakah ini pullback di sini. Yang di sini kita fokus ke candle yang merah ini. Yang candle yang merah ini. Di sini dia nggak pullback ya. Nggak pullback. Pullbacknya di sini. Nah di sini. Tapi kalau kita ke M30 mungkin ini, nah ini pullback ya, valid. Jadi seperti ini. Kalau kita di M30 ini sudah jadi inducement ya. Nah, inducement udah keambil. Oke. Inducement udah keambil. Dia mungkin akan naik lagi ke atas. Oke. Jadi kita antisipasi aja untuk zone buy-nya di mana, di sini.
Kemarin saya pengen cari sel ya, cuman saya kalau kita ke M5 apakah ada setup sel? Kalau kita ke M5 secara mekanikal itu cok ya guys ya. Kenapa disebut cok? Di sini kita lihat. Ini pullback diambil. Oke, langsung seperti ini, boom. Nah, ini break of structure. Break of structure. Oke, ini di break. Valid. Ini change of character. Oke. Berarti zone sell kita di sini ya. Kalau di M5 ya. Tapi kalau di M15 dia hanya M15 dia hanya inducement. Jadi kita agak ragu ya. Nah, untuk di gold kita simpulkan untuk area buy-nya di sini. Ya 4. Tapi kalau kita mau cari sell, kita harus menunggu hingga di daily ini buy side liquidity diambil. Ini atau di break. Oke, seperti ini. Dan jadi bos. Misal seperti ini. Oke, boom, 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 baru kita sell. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita sell langsung di sini, mungkin dia akan respect sedikit gitu, sedikit, terus naik lagi, gini nih, misalnya, naik respect, turun, terus naik lagi. Nah, ini tuh kenapa? Karena ini area liquidity ya, area buy side liquidity, jadi rawan untuk kita sell. Karena sekarang di sini bullish, jadi kita cari buy. Tapi sekarang ini gold tuh menyebalkan ya guys ya. Kenapa menyebalkan? Struktur di sini saya bingung dan dia nggak sampai area ekstrem gitu untuk turunnya itu. Nggak kayak di pair lain gitu, nggak kayak di GBP out seperti ini nih, GBP out nih. GBP out tuh bagus dia. Nah, ini terjadi change of character ya. Misal di sini di M15 dia terjadi change of character gitu. Dan dia langsung turun gitu ke demand. Nah, ini cocok, dia turun ke demand gitu kan. Oke, terjadi bos, dia turun lagi ke demand gitu kan. Nah, jelas gitu struktur itu. Tapi kalau gold ini membingungkan, tau gak lo? Makanya saya minggu ini jarang entry di gold ya, males, rawan. Kalau kita entry, kita nggak pakai model, nggak pakai konfirmasi, kita akan bingung meletakkan SL-nya di mana. Ujung-ujungnya kita geser-geser SL sampai MC. Tapi kalau kita tahu modelnya apa, kita pasti disiplin gitu. Naruh SL-nya tetap gitu. Nggak akan kita geser. Kalau udah SL ya SL gitu. Tapi kalau sekarang ini di gold saya nggak entry ya. Mungkin kalau teman-teman yang pakai strategi lain mungkin entry ya, tapi saya nggak. Oke, itu aja guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.